Halo pemirsa IGTV, saya Bel Michael. Dan saya Apnina Dinda, selamat jumpa di Info Kampus episode ke-492. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Abel, informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, Kampus Cengkareng, dan Kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, pada 16 Juni 2025, AKMR TV Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Satgas PPKPT, serta pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung di kampus J5 Universitas Gunadarma. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu kekerasan di perguruan tinggi, serta meresmikan kepengurusan baru BEM dan UKM AKMR TV Jakarta. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. AKMR TV Jakarta sukses menyelenggarakan sosialisasi Satgas PPKPT dan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa serta Unit Kegiatan Mahasiswa pada 16 Juni 2025 di kampus J5 Universitas Gunadarma. Ya, saya Emilian Syahbanowo, Ketua Program Studi AKMR TV. Saya melihat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting sekali. Kegiatan sosialisasi PPKPT yang diselenggarakan pada hari ini, yang pesertanya adalah seluruh sivitas akademika, terutama tim Satgas dan UKM serta elemen-elemen di kampus termasuk juga Satpam dan office boy ya. Nah, itu merupakan garda terdepan daripada pencegahan dan penanganan terkait dengan kekerasan yang ada di kampus kita. Kemudian untuk kegiatan pelantikan pembina UKM dan BEM itu juga kegiatan yang sangat penting, di mana kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan yang terus kita dukung kemajuannya, prestasinya, sehingga mahasiswa nanti juga harus ikut aktif. Untuk itu pembina dalam hal ini kita dorong untuk terus mendampingi kegiatan kemahasiswaan, sehingga nanti kegiatan mahasiswaan bisa berlangsung dengan lancar dan tercapai tujuan daripada seluruh program kegiatannya. Harapan kami selaku pimpinan di AKMR TV Jakarta bahwa setelah kegiatan ini mahasiswa bisa mendampingi teman-temannya, karena di sini yang pesertanya kan nggak seluruh mahasiswa, jadi hanya beberapa mahasiswa, ya, dalam hal ini adalah Satgas. Nah, untuk itu nanti mahasiswa bisa terus melakukan sosialisasi kepada teman-teman sehingga kegiatan ini bisa efektif. Jadi kalau melihat terjadi pelanggaran-pelanggaran atau ketidakbenaran, ya, tidak sesuaian dengan aturan-aturan, segera melaporkan dan kepada seluruh sivitas akademika di kita, mulai dari pimpinan, dosen, kemudian juga ada satpam dan juga office boy gitu. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Yohanes Ari Kunchoro-Yakti. Saya di sini sebagai Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan AKMR TV Jakarta. Ini jadi sebuah kegiatan yang menurut saya sangat berguna bagi banyak pihak. Di satu sisi di unit kemahasiswaan dengan adanya pelantikan BEM dan UKM menjadikan sebuah keberlangsungan kehidupan unit kegiatan kemahasiswaan di AKMR TV Jakarta dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Harapannya semoga tim dan pengurus yang dilantik menjadi
menyajikan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin juga bisa berguna bagi semua pihak. Dan menariknya adalah adanya pelantikan Satgas, dan semoga dengan adanya satuan tugas yang sudah dibentuk juga membantu kehidupan kampus menjadi lebih baik, menjadi lebih bermartabat bagi semua pihak. Harapan saya itu. Perkenalkan, nama saya Mufni Alida STM MSI. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi Satgas PPKPT dan Pelantikan BEM UKM tahun 2025. Di sini juga saya selaku sebagai Ketua Satgas PPKPT AKM RTV Jakarta. Pesan dan pesannya yang pertama bermanfaat, kedua seru, dan mudah-mudahan adanya sosialisasi Satgas dan Pelantikan BEM ini bisa memberikan awareness kepada mahasiswa maupun warga kampus terhadap kekerasan seksual, ya, kemudian terhadap pengurus dan pembina BEM serta UKM. Tujuan yang paling utama adalah awareness, ya, kita menciptakan awareness kepada mahasiswa maupun warga kampus terhadap bentuk-bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kemudian setelah itu mahasiswa juga diperkenalkan oleh pembina maupun pengurus BEM serta UKM di kampus kita. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para warga kampus seperti mahasiswa, para staf, security, hingga OB terkait kekerasan dalam perguruan tinggi, serta meresmikan kepengurusan baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Mufni Alida ST MMSI yang membahas peran penting security dan OB dalam pencegahan kekerasan seksual. Acara ini dilanjutkan dengan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan secara simbolis oleh Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoro Yakti selaku pembantu Direktur 3. Acara ditutup dengan dokumentasi dan foto bersama sebagai simbol awal sinergi baru dalam menjaga etika dan keamanan kampus. Halo semua, perkenalkan nama aku Zikra, aku dari kelas 1201 dan saat ini menjabat sebagai Ketua BEM periode 2024 dan 2025. Nah, buat kesannya di acara ini itu benar-benar informatif banget dan jadi bisa spread awareness ke kita semua tentang pencegahan di kekerasan seksual, verbal maupun non-verbal. Nah, buat pesan dan harapannya, semoga lebih banyak acara lagi yang diadain kayak gini sama Satgas, biar kita semua ini lebih aware juga kalau ternyata dampak buruk dari kekerasan seksual, verbal maupun non-verbal bisa separah itu dampaknya kepada korban. Gitu. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Sania Salmita dari kelas 2B04 semester 4. Untuk kesan dan pesannya, untuk sosialisasi ini sangat amat berkesan buat aku sendiri dan sangat buat kita aware terhadap kekerasan, terutama di lingkungan perguruan tinggi ini. Terus juga tadi kesan pelantikannya juga rapi dan keren banget, untuk antusias para perwakilan kelasnya juga mantap banget. Untuk harapannya, harapan aku semoga BEM dan UKM AKM RTV Jakarta ini terutama periode 2025 bisa lebih maju, lebih kreatif, lebih inovatif dan karyanya lebih berdampak nyata untuk lingkungan kampus ini. Kegiatan sosialisasi Satgas PPKPT AKM RTV Jakarta dan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa serta Unit Kegiatan Mahasiswa 2025 dilaporkan berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Baik, saya Giat Swafawulaya melaporkan untuk Info Kampus. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa IGTV, pada 21 Juni 2025, Universitas Gunadarma menandatangani nota kesepahaman bersama dua organisasi keilmuan nasional, yaitu PERIPI dan Perhorti. Kegiatan ini berlangsung di UG Technopark, Depok. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi pemuliaan tanaman dan produksi hortikultura berkelanjutan, serta mendukung substitusi import varietas anggur dan anggrek nasional. Seperti apa kolaborasi strategi ini bagi pengembangan riset dan inovasi di Indonesia? Berikut liputannya. Pada Sabtu, 21 Juni 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) bersama dua organisasi keilmuan nasional, yaitu PERIPI, Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia, dan Perhorti, Perhimpunan Hortikultura Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Graha Sadaya, UG Technopark, yang menjadi lokasi strategis untuk mengembangkan kerjasama di bidang pertanian, hortikultura, serta teknologi pertanian berkelanjutan. Acara ini diawali dengan pembukaan oleh Ibu Sri Wahyuni, SIKOM, MIKOM, selaku MC pada acara ini, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan secara khidmat oleh tim UJTV. Momentum ini menjadi simbol semangat nasionalisme dalam menjalin sinergi antar lembaga pendidikan dan profesi. Dalam sambutannya, Ketua Umum PERIPI Profesor Dr. M. Syukur SPMSI menyoroti pentingnya kolaborasi antara PERIPI dan Universitas Gunadarma dalam mengembangkan UG Technopark sebagai pusat riset dan inovasi pertanian. Beliau menjelaskan bahwa varietas anggur yang ditanam merupakan hasil dari penyilangan tanaman unggulan seperti Red Rose dan Jupiter yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dataran rendah di Indonesia. Ia menekankan bahwa proses pemuliaan anggur hingga menghasilkan varietas unggul memerlukan tahapan panjang dari berbunga hingga pengujian, dan berharap agar UG Technopark dapat menjadi pusat pembinaan, penelitian, dan pengembangan varietas anggur nasional. Kolaborasi antara PERIPI dan Universitas Gunadarma saya kira sangat penting, khususnya dengan pengembangan UG Technopark ini. Yang kalau kita lihat kompetensi dari pemuliaan itu adalah dari hulu, dari awal plasma nutfah, karakterisasi, pemanfaatan. Dan di sini kalau kita lihat di UG Technopark itu berbagai macam jenis, berbagai macam spesies itu sudah dikembangkan di sini yang perlu untuk kita manfaatkan lebih lanjut, sehingga muncullah nanti varietas-varietas baru, misalnya baik itu tanaman yang semusim maupun juga tanaman tahunan. Tadi kita sudah melakukan penanaman 7 varietas anggur ya di zona anggur oleh di UG Technopark ini, dan ini saya kira kita bisa kembangkan lebih lanjut, Pak Bu Rektor. Kita rakit varietas anggur ya yang mampu beradaptasi di lingkungan Indonesia, dataran rendah, dan juga sesuai dengan preferensi konsumen. Ketua Umum Perhorti, Profesor Dr. Dewi Sukma SPMSI, turut menyampaikan apresiasi atas kesempatan berkolaborasi dengan Universitas Gunadarma. Ia menekankan pentingnya substitusi impor anggur yang saat ini mencapai lebih dari 90% dari Taiwan, serta perlunya pengembangan teknologi produksi hortikultura agar Indonesia memiliki produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Ia juga menjelaskan tentang greenhouse anggrek yang telah menggunakan teknologi sensor untuk pengaturan suhu dan kelembapan demi peningkatan efisiensi produksi. Harapannya, kerjasama ini tidak hanya terbatas pada pengembangan anggur dan anggrek, namun juga menyentuh sektor pertanian lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita kan tidak hanya tujuannya untuk di lingkungan kita ya, karena faktanya khususnya untuk anggrek dan tadi juga anggur impor kita masih besar gitu ya. Jadi karena itu kita harus memang mengembangkan industri ya, industri dari hulu sampai hilir untuk bisa minimum substitusi impor. Jadi bagaimana supaya kita tidak impor lagi anggur atau mengurangi, karena impor artinya devisa kita lari keluar gitu ya, uang kita lari keluar. Nah sekarang gimana caranya kita menurunkan impor dengan substitusi dengan apa yang bisa kita hasilkan. Nah termasuk untuk anggrek bulan itu 90% lebih bibitnya impor. Dan varietasnya banyaknya dari Taiwan begitu ya.
Ya, ini yang kita harus antisipasi, dan ini satu kolaborasi yang sangat bagus ya, karena di hulu Prof. Sukur akan mengutak-atik sisi genetiknya gitu ya, menyeleksi. Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. S. Margianti SMM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program kerjasama ini bukan sekedar rencana, tetapi telah dimulai dengan langkah yang nyata. Ia menekankan pentingnya aspek keberlanjutan sustainability dari setiap kolaborasi dan menyatakan bahwa Universitas Gunadarma siap berperan aktif dalam pengembangan teknologi pemulihaan tanaman serta mendampingi proses hilirisasi hasil riset. Selalu saya ingat, kita jangan NATO, no action talk only. Jadi kita action dulu baru talknya belakangan. Dan ini juga merupakan contoh dan spirit yang harus kita kembangkan terus menerus supaya menjadi habit bagi kita, bagi keluarga, bagi Gunadarma, bagi Indonesia. Kalau udah begitu, tapi saya juga melihat terakhir ini ada semacam pragmatisme, katakan ada lahan kosong, terus ada polisi yang bisa memanfaatkan, ditanami jagung langsung, hasilnya luar biasa. Jadi itu kan sebetulnya langkah nyata yang kita action langsung, baru nanti yang ya luar biasa, yang swasembada jagung. Saya lihat panennya berlimpah-limpah. Yang harus kita pikirkan tentu saja adalah sustainabilitasnya, keberlanjutan, dan tentu saja juga kalau sekarang bisa diekspor langsung jagungnya, mungkin ke depan diekspornya sudah dalam bentuk lain, dalam rangka peningkatan dan lain sebagainya. Kelihatannya banyak sekali pekerjaan yang memang sudah dibukakan hal-hal baru oleh Bapak Presiden kita. Itu ternyata ada beberapa yang betul-betul langkah nyata yang selama ini mungkin dibiarkan lahan karena memang tidak terpegang. Tapi sebetulnya dengan bersama bergandeng tangan kita bisa berbuat banyak. Sebagai simbol dimulainya kolaborasi, dilakukan penekanan tombol digital oleh ketiga pimpinan lembaga, yakni Rektor Universitas Gunadarma, Ketua Peripi, dan Ketua Perhorti. Momen ini diabadikan dalam sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi atas komitmen bersama membangun masa depan pertanian Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara simbolis oleh pihak Universitas Gunadarma dengan Peripi dan Perhorti. Nota ini menandai dimulainya program-program kolaboratif jangka panjang dalam bidang riset, pendidikan, dan pengembangan teknologi pertanian serta hortikultura. Usai penandatanganan, acara ini dilanjutkan dengan pertukaran plakat antara Universitas Gunadarma dan mitra kerjasama, serta penayangan VT bertema Gunadarma untuk Indonesia, yang memperkenalkan kontribusi universitas dalam mendukung pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi. Sebagai penanda akhir kegiatan, dilakukan penanaman varietas anggur secara simbolis di zona anggur UG Technopark. Langkah ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian varietas nasional yang dihasilkan melalui riset bersama dan pendampingan intensif. Demikian laporan Info Kampus terkait penandatanganan MOU antara Universitas Gunadarma dengan Peripi dan Perhorti. Saya, Zahira Kurniawati, beserta tim Info Kampus yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada liputan selanjutnya. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Nihao, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di program studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya, mari kita saksikan bersama Yuji Nihao.
Pemirsa IGTV, senang sekali saya Win Holimah Dan saya Deliana Putri dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 144 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是德丽安娜， 我是杨梦坚。Pemirsa IGTV, perayaan Natal tahun 2024 di Tiongkok menjadi topik yang semakin menarik perhatian di kalangan masyarakat Tiongkok muda. Sebagai hari raya yang penting dan dirayakan setiap 25 Desember, perayaan ini telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Terutama di kota-kota besar, di mana pengaruh budaya barat semakin terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Benar sekali, di Tiongkok perayaan Natal memiliki tradisi yang unik. Salah satunya adalah kebiasaan memberi dan makan apel pada malam Natal, yang dalam budaya Tiongkok disebut dengan apel kedamaian. Apel dianggap sebagai simbol harapan akan kedamaian dan keberuntungan di tahun yang baru. Mari kita simak laporan dari Adinda berikut ini. 每年圣诞节公历时间是规定的，即每年的12月25日。这是西方的一个重要节日，相当于中国的春节，有着浓厚的宗教和文化色彩。在这一天，人们通常会赠送礼物，装饰圣诞树，享用圣诞大餐，并互助“圣诞快乐”。随着全球化的竞争和文化的交流，圣诞节在中国也逐渐受到了一些年轻人的喜爱和关注，成为他们庆祝、聚会、表达情感的一个重要时刻。但它并未被列为中国的法定节假日。中国的法定节假日主要根据中国的传统节日和历史事件来设定，如春节、国庆节、劳动节等。尽管圣诞节在中国并不放假，但这并不妨碍人们根据自己的喜好和安排来庆祝这个节日。中国的平安夜有独特的习俗，圣诞节一折苹果送苹果这一习俗在中国具有特别的意义。其实折苹果送苹果是中国特有的圣诞节过法，因为在中文汉字中，苹果的苹字同音平安的平，国外是没有的。所以平安夜的苹果就是平安果，送苹果吃苹果就是寓意平平安安，是一种非常吉祥的兆头。平安夜许多年轻人会相约在平安夜开 party、看电影、聚餐，一起狂欢，然后他们同学之间互相赠送礼物和卡片。现在中国人越来越爱过圣诞节，主要集中在沿海地区，尤其是经济发达、开放程度较高的城市。这些城市的居民受西方文化影响较深，对圣诞节的接受程度也较高。具体来说，以下城市是中国人过圣诞节的热门地点：上海、北京、广州、深圳、杭州等。现在庆祝圣诞节已经成为中国人的一种生活方式和社交习惯，无论是出于商业的推动、对西方文化的追求，还是为了心情放松和社交交流，庆祝圣诞节都在中国得到了广泛的人和接受。然而，中国人仍然保持对中国传统文化的尊重和传承，让传统节日与现代生活相互融合，共同发展。Saat ini, perayaan Natal semakin populer di Tiongkok, terutama di daerah pesisir di kota-kota yang secara ekonomi lebih maju dan terbuka, seperti Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, dan Hangzhou。现在中国人越来越爱过圣诞节，主要集中在沿海地区，尤其是经济发达、开放程度较高的城市，比如上海、北京、广州、深圳和杭州。Pada malam Natal, banyak anak muda yang mengadakan pesta, nonton film, makan bersama, dan saling bertukar hadiah dan kartu ucapan dengan teman-teman mereka。圣诞节是许多年轻人与朋友举行聚会、看电影、
以及这番交换礼物和贺卡。Baik pemirsa UTP, saya Wiwin Holimah Dan saya Deliana Putri. Kita akhiri Yuji Nihao episode kali ini kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们预计你好的所有新闻内容。我是德利安娜，我是尤梦坚，祝你拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-492. Saya Atina Dinda. Dan saya Bill Michael beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.